Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada hari ini Sabtu akan dilakukan seminar kerja praktek Saudara Aziz Abdul Haziz SAB atau SAB ya, dengan NIM 11950314729 dengan judul Analisa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kanza terhadap data rekam medis. Studi kasusnya di Klinik Pratama Aisyah Pekanbaru. Kepada Aziz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jema'in. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar kerja praktek saya yang berjudul Analisa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kanza terhadap data rekam medis di studi kasus di Klinik Pratama Aisyah Pekanbaru. Dengan pembimbing KP saya yang bernama Dr. Muhammad Lutfi Hamzah BIT MKOM yang NIP-nya 19901212019031017. Yang pertama di sini ada bab terdiri dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada tugas kerja praktek, yang keempat ada analisa dan hasil, bab 5-nya ada penutup. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian dari suatu sistem penyelenggaraan rekam medis, yaitu mulai pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medis, dilanjutkan dengan penanganan rekam medis yang meliputi penyelenggaraan, penyimpanan, serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk mempunyai permintaan atau peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian bagaimana kelengkapan pengisian data rekam medis di Klinik Pratama Aisyah Kota Pekanbaru. Yang ketiga di sini ada batasan masalahnya. Penelitian ini hanya membatasi pada masukan data pasien yang datang hari ini dan data pasien yang sudah mendaftar sebelumnya. Kunjungan, kartu pasien, daftar antrian pasien, riwayat kesehatan pasien, data penyakit pasien, resep dan pembayaran. Yang selanjutnya ada tujuan kerja praktek. Tujuan diadakannya penelitian pada penelitian ini adalah untuk membuat suatu aplikasi rekam medis pada Klinik Pratama Aisyah. Selain itu untuk mempermudah dokter mengetahui riwayat penyakit pasien pada pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada manfaat kerja praktek. Yang pertama terdiri 3 bagian. Yang pertama dibagi menjadi dari klinik dapat digunakan sebagai masukan bagi klinik khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan rekam medis dengan meningkatkan kinerja petugas rekam medis di ruang pendaftaran. Yang untuk bagi peneliti menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman secara langsung dari klinik mengetahui mengenai permasalahan pada objek penelitian dan penerapan teori yang peneliti peroleh di institusi pendidikan. Yang C-nya bagi institusi pendidikan sebagai masukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh dan untuk mengetahui penerapan teori atau ilmu rekam medis di lapangan. Yang keenam ada sistem penulisan, bab 1-nya pendahuluan, bab 2 landasan teori, yang ketiga analisa dan perancangan, keempat implementasi dan pembahasan, bab kelima penutup.
Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama di sini ada profil klinik. Klinik Pratama Asia Pekanbaru merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di bawah naungan Muhammadiyah Aisyah sebagai amal usaha penolong kesengsaraan umat. Klinik Asia selalu berupaya untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan yang optimal, profesional, dan komprehensif. Tenaga medis kami selalu berkomitmen untuk menegakkan diagnosa dengan cermat dan tepat, bersikap empati dalam menanggapi keluhan pasien dengan memberikan jawaban yang solutif, serta menentukan rencana perawatan yang tepat untuk mendorong pasien menemukan kesejahteraan diri menuju kesembuhan. Yang selanjutnya sejarah klinik. Balai Pengobatan Asia BP Asia merupakan amal usaha Muhammadiyah Asia yang bertujuan sebagai penolong kesengsaraan umat. BP Asia mulai beroperasi pada tahun 1972, diganti kepemimpinan dari tahun ke tahun menjadi sejarah adanya perubahan dan perbaikan tahun 2015. Berubah nama menjadi Klinik Pratama Asia, selalu berupaya untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan dan optimal, profesional, komprehensif, dan islami. Visinya menjadi gatekeeper dan center of excellence untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat Pekanbaru pada tahun 2029. Misinya di sini ada menyediakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas tinggi dan nyaman sesuai standar untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Selanjutnya menjadi wahana yang unggul dan islami dalam kegiatan amal usaha organisasi Aisyah di bidang. Selanjutnya struktur organisasinya, di sini ada pimpinan daerah Asia, badan pembina harian, pimpinan klinik, dan pembagiannya. Selanjutnya bab 3, tugas kerja praktek. Yang pertama di sini ada metodologi kerja praktek. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan tahap pengumpulan data serta informasi awal untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menentukan tujuan dari penelitian serta kesesuaian topik dengan mempertimbangkan pengetahuan beserta literatur yang ada. Adapun perencanaannya, yang pertama, mengidentifikasi masalah sesuai topik yang telah ditentukan. Yang kedua, menentukan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang C, menentukan data yang diperlukan untuk proses penyusunan laporan penelitian. Data yang dibutuhkan adalah mengenai proses perbaikan. Selanjutnya, di sini ada tahap pengumpulan data. Yang pertama ada metode wawancara. Yang kedua metode observasi. Yang ketiga metode dokumentasi. Yang selanjutnya ada tahap analisa dan hasil. Yang pertama ada analisa sistem manajemen klinik pada website dengan metode OOAD. Yang kedua permodelan sistem susulan. Selanjutnya ada tahap penulisan laporan. Yang pertama ada melakukan konsultasi terhadap pembimbing. Yang kedua ada melakukan dokumentasi hasil penelitian. Selanjutnya bab 4, analisa dan hasil. Di sini ada analisa sistem yang sedang berjalan. Yang pertama case diagram. Dapat dilihat di diagramnya. Yang pertama di sini ada pasien sebagai aktor, petugas pendaftaran, dokter, dan apoteker. Di sini ada ngecek keaktifan kartu, pendaftaran, pemeriksaan, dan pengambilan obat. Kalau pasien di sini bisa mendaftarkan, pemeriksa, dan mengambil obat. Kalau petugas pendaftaran bisa mendaftar saja. Yang di sini ada dokter untuk memeriksa saja, apoteker untuk mengambil obat. Selanjutnya di sini ada activity diagram, ada 3. Yang pertama ada activity diagram prosedur pendaftaran pasien. Yang kedua ada activity diagram prosedur pemeriksaan pasien. Ketiga, activity diagram prosedur apotek.
Ya, selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama yaitu yang ada yang sedang berjalan, sequence diagram sistem catatan rekam medis pasien. Untuk yang rencana sistem yang diusulkan, yang pertama ada sequence diagram yang diusulkan. Di sini ada sequence diagram sistem rekam medis. Selanjutnya, activity diagram yang diusulkan ada 4. Activity diagram login petugas, activity diagram login petugas, activity diagram registrasi pasien, dan activity diagram rekam medis. Yang E-nya activity diagram kepala klinik. Selanjutnya ada kelas diagram susulannya. Selanjutnya demo sistem. Pertama kita login terlebih dahulu dengan username dan password. Sudah masuk ke pendaftarannya, kita masukkan misalnya ini, kita cari dengan nama Muhammad Rizky Pratama Wayudi dan kita daftarkan. Apabila tidak salah, kita bisa menghapusnya. Selanjutnya di sini ada pelayanan. Di sini pelayanannya apabila untuk rujukan di bagian ini, terus ini adalah rekapitulasi peserta dari tahun ke tahun. Dari Agustus 12.980, bulan September ada 2021 12.990, Oktobernya 13.058, bulan November ada 13.082, Desember 13.199, bulan Januari sekarang 13.293. Selanjutnya ini ada daftar kunjungannya, di sini ada nama-namanya, dan di sini ada diagnosanya. Selanjutnya kita ke aplikasi Kanzanya. Di sini ada nama-nama yang sudah mendaftar. Apabila ingin input pasien, di sini ada nama pasiennya, semisal Aziz. Ini nama penanggung jawab atau nama BPJS-nya. Sini askes atau nama asuransinya. Apabila bagian-bagiannya pada dasarnya, misal umum. Di sini juga kita masukkan kode nomor handphone. Nanti jam 1.
Di sini alamat, apabila alamat misalnya Jalan Sukamaju, dan simpan. Lalu tekan semua. Kita cari di sini namanya Aziz. Masukkan. Semisal dia di sini kita pilih dokternya. Semisalnya sini dokter gigi. Dan di sini ke poliklinik atau gigi dan mulut dan sebagainya. Lalu kita simpan. Sudah. Kalau dia salah, kita bisa menghapusnya. Lalu di sini ada apabila sudah di statusnya, apabila sudah diperiksa, akan keluar di sini status belum atau sudah pemberkasan. Di sini ada farmasi, bisa kita tengok daftar obatnya di sini. Yang sini sudah terlayani. Dan sini apabila pasien sakit apa, dan sini bisa kita tengok mencret lah atau apa sebagainya. Lalu kita logout. Baiklah, selanjutnya selesai demo sistem. Ke bab 5 di situ kesimpulan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis mulai dari tahapan observasi sampai pada tahapan implementasi. Sistem maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, sistem rekam medis pasien menggunakan web dapat membantu petugas dan dokter dalam mencari data pasien dan data rekam medis karena data telah tersimpan di database. Yang kedua, ada sistem rekam medis pasien mempermudah perekapan data pasien seperti cetak data rekam medis pasien, cetak data petugas, dan cetak pendapatan rekam medis pada klinik. Selanjutnya ada saran, ada dua. Yang pertama ada pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem. Yang kedua perlu adanya sosialisasi untuk menggunakan aplikasi rekam medis ini. Lalu di sini ada foto-foto kegiatan yang ada di sana. Pertama, foto saat mendaftarkan pasien. Yang kedua ada evaluasi kegiatan vaksinnya.